Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ke-6 ini yang akan saya bahas yaitu dari UML. Kalau pada di minggu yang lalu itu terakhir dibahas mengenai dari UML itu use case diagram. Nah, use case diagram kemudian kita akan melanjutkan ke kelas diagram. Oke, pada kelas diagram di sini secara definisi ya, yaitu spesifikasi yang jika diinstansikan akan menghasilkan objek dan merupakan inti dari pengembangan serta desain yang berorientasi objek. Jadi kelas diagram sendiri ini lebih tepatnya bisa digunakan untuk aplikasi yang berorientasi objek atau yang menggunakan framework ketika di development-nya. Kalau yang tidak berorientasi objek, biasanya kalau objek itu ada, dia kelas, contoh utamanya pasti ada sebuah kelas, ada metode atau ada function, nah itu termasuk ke dalam object oriented. Oke, kemudian kelas juga digambarkan dengan keadaan atribut dan properti dari suatu sistem yang menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Nah, atribut serta properti ini itu mirip dengan atribut atau field pada tabel di database. Misalnya dia ada apa aja, nama, tanggal lahir, alamat, email, nomor telepon kan gitu, atau ID. Nah, kemudian metodenya atau fungsi, dia bisa ngapain aja di kelas tersebut. Misalnya untuk data pribadi, bisa dilihat data, kita bisa menambahkan data, menghapus, memverifikasi, mengedit, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang nantinya akan dibangun ke aplikasi. Kemudian kelas diagram juga menggambarkan struktur dan deskripsi. Deskripsi kelasnya ada package, atau objek, dan hubungannya satu sama lain. Contohnya ada containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Jadi diagram, kelas diagram tersebut juga adanya hubungan nanti dengan diagram yang lain. Kemudian kelas diagram di sini dia memiliki 3 area pokok yang utama. Pertama, nama atau stereotype. Nah, nama di sini bisa berupa mudahnya ya, nama tabel gitu. Nama tabel dari database gitu, atau nama tabel yang ada di database. Mudahnya kayak gitu. Kemudian atributnya. Atributnya kalau kita ambil bisa dia berupa field atau kolom gitu. Metodenya, ini metode yang nantinya digunakan oleh aplikasi. Misalnya aplikasi ingin menampilkan datanya, ingin bisa insert datanya gitu kan. Di aplikasi ingin bisa ngedit, ingin bisa verifikasi, ingin bisa lihat, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi metode ini terkait dengan fungsi yang di aplikasi tersebut nantinya merujuk ke tabel yang bersangkutan. Kemudian atribut dan metode juga dapat memiliki salah satu sifat berikut. Misalnya private, di sini kita tidak dapat memanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Artinya metode tersebut hanya bisa digunakan oleh kelas tersebut gitu. Nggak bisa dipakai oleh kelas yang lain karena dia sifatnya private. Kemudian protected. Nah, di sini bisa dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak atau child yang mewarisinya. Jadi, misal kita punya kelas utama dengan adanya atribut protected. Nah, di sini kita bisa pakai hanya yang bersangkutan, tapi parent-nya dan
atau child-nya yang masih terkait itu atau yang berelasi lah gitu. Dia bisa pakai kelas tersebut. Kemudian public di sini bisa dipanggil oleh siapa saja, artinya mau dari luar itu bisa dipakai gitu. Jadi dia memang sifatnya public. Jadi ada misalnya public, private, atau kelasnya extend-nya public, protected, atau private gitu kan. Ya kalau di Laravel kan di dalam kelas itu ada yang public, rata-rata kan public. Nah, kemudian ada juga kalau bisa bikin private. Nah, itu kita juga bisa bikin private, jadi hanya bisa dipakai di kelas tersebut. Kemudian kalau protected, ini ya saya jarang pakai juga gitu. Biasanya yang paling sering saya pakai private sama public. Oke, di sini ada object oriented approach. Artinya yang entitasnya secara realnya ini atau sebuah sistemnya ya. Nah, di sini ada reality domain dan model domain. Nah, di sini ada bus. Nah, bus ini ya tentu isinya atributnya bisa banyak. Bus, kemudian kita buat sebuah model. Ini ada bus ya. Kemudian, nah di sini nanti atributnya bisa isi apa aja kan gitu. Misalnya atributnya ada supir, penumpang, gitu kan, dan lain-lain gitu. Kemudian ada juga di sini nanti ada ini kolom yang ketiga ya, ini metodenya biasa dipakai. Nah, bus ini bisa kemana, bisa nganter kemana aja atau bisa ngapain aja, gitu kan. Nah, kemudian ada juga ini mobil atau taksi ya gitu. Ini mobil, nah mobil ini nanti atributnya ada apa aja gitu kan. Misalnya di mobil ya kapasitas gitu kan misalnya. Kemudian jarak tempuh atau pemakaian atau lain-lain kan itu secara atribut. Nah, kemudian untuk kolom ketiganya metodenya, ya metodenya digunakan untuk apa gitu kan. Dipakainya, dia dipakai untuk sehari-hari, bekerja, atau ngapain jalan-jalan gitu kan. Atau untuk melihat apa gitu. Kemudian ada model juga dari ini secangkir teh atau kopi kan gitu. Nah, kemudian sampai dibentuknya ada yang berelasi kan vehicle kan itu. Vehicle di sini saya lupa, ini masih terkait dengan transportasi juga gitu. Jadi ada turunannya juga gitu di sini. Oke, untuk object oriented approach di sini yaitu penggambaran dari entitas baik dari dunia nyata atau real life gitu ya. Dan juga konsep dengan batasan-batasan serta pengertian yang tepat. Tapi objek juga bisa mewakili dari suatu yang real seperti komputer, mobil, atau yang ada sifat fisiknya gitu kan. Benda-benda yang punya sifat fisik, ya sepeda juga bisa kan itu. Dan infocus bisa, botol bisa kan gitu, kursi bisa. Kan. Kemudian objek juga dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, dan lain-lain. Artinya memiliki rangkaian konsep atau alur konsep gitu kan, alur kerja, gitu. alur proses. Gitu kan. Kemudian setiap objek juga dapat memiliki sistem dengan 3 karakteristik, yaitu adanya state atau status, behavior atau sifat, dan identity atau identitas. Jadi objek itu harus ada 3 karakteristik ini. Nah ini sih, di sini ada contoh untuk kelas, di sini ada kelas A, itu untuk template yang sebenarnya. Di sini ada in memory, ada contoh
Di sini contohnya ya, untuk kelas diagram, yang pertama kelas name, ini kelas name produk. Kemudian atribut, ada serial number, name, price. Ya, anggaplah ini nama tabel kan gitu di database. Kemudian ini nama kolomnya gitu kan. Kemudian operasinya atau metodenya. Nah, di produk ini kita bisa ngapain di aplikasi? Bisa beli produk gitu kan. Bisa nampilin produk, bisa jual produk. Kalau bisa jual nambahin lagi. Berarti sell kan gitu. Kemudian apalagi gitu kan. Apa yang bisa dibuat gitu. Ya kalaupun cuma satu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Misalnya melihat aja atau display atau view kan gitu. View data, ya udah nggak apa-apa gitu. Emang berarti emang di kelas tersebut emang hanya bisa view gitu. Nah, kemudian kelas diagram juga dengan format dan asosiasinya. Tadi di sini dalam satu kelas diagram kan ada dia kebentuk 3 tier ya atau 3 kolom di dalamnya gitu. Yang pertama kelas, kedua atau yang tengah-tengah atribut, yang ketiga operation atau method. Nah, kemudian di sini ada misalnya dia punya hubungan dengan kelas yang lain. Nah, di sini ada role name-nya, asosiasi. Jadi sama seperti relasi di ERD atau database diagram. Di sini ada multiplicit notasinya. Di sini ada satu dan mungkin di sini satu banyak gitu kan. Ya kalau bisa kita ibaratkan itu atau aliaskan seperti one to many kan gitu, atau many to many kayak gitu kan. Ya dia mirip dengan ERD, mirip juga dengan database diagram. Oke, kemudian relationship class. Nah, di sini apakah di sini ada A kan gitu. Dia sebagai generalisasi, realisasi atau warisan gitu. Di sini ada 3 tipe hubungan kan gitu. Apakah dia pewaris atau apakah dia memiliki kan gitu atau lainnya gitu. Nah, di sini untuk asosiasi di sini ada agregasinya dan komposisinya dengan simbolnya garis lurus aja. Atau agregasi dan one asosiasi. Artinya dia memiliki satu dan komposisi juga ya bedanya hanya dari simbol panahnya ada di hitamin ya atau blok hitam. Kemudian generalisasi, realisasi dan dependensi. Nah, kalau kita pakai itu tergantung. Ya paling sering biasanya agregasi kan gitu, paling sering gitu. Agregasi dan biasanya asosiasi atau generalisasi kan. Paling sering di satu kelas diagram itu paling banyak ada agregasi. Kemudian untuk multiplicit, nah di sini pada titik asosiasi dengan angka kemungkinan pada bagian dari hubungan kelas dengan single instance atau pada bagian titik yang lain, multiplicit juga dia berupa single number atau hanya satu angka gitu kan. Atau angkanya tunggal. Atau bisa juga ada dia berupa range number. Nah, range number ini ada batasan misalnya 10 sampai 20. Kemudian ada juga di sini contohnya hanya bisa satu customer untuk setiap order. Tapi bisa juga customer hanya memiliki beberapa order gitu. Jadi ada ya argumentasi atau perumpamaan yang berbeda. Ya, emang sesuai atau tergantung dari apa yang dibutuhkan. Ini tabel multi
multiplicit yang paling sering digunakan. Ada 0, 1, 0 atau 1 bagian. Artinya menerangkan N sampai M. Kemudian ada 0 sama OR, artinya tak hingga pada jangkauan yang kosong. Kemudian 1 yaitu hanya 1 bagian. Kemudian 1 bintang. Di sini sedikit hanya 1 bagian. Artinya kalau yang 1 ini tadi contohnya customer untuk setiap order. 1 customer kan. Kalau yang 1 customer hanya bisa memiliki beberapa order, itu bisa pakai multiplicitnya itu 1 bintang. Kemudian pembuatan kelas. Di sini ada candidate class. Di sini ada user atau aktornya, user dan bank. Kemudian dia bisa ada autentikasi user. Kemudian autentikasi user berarti kan ada pengecekan data, nama, nomor rekening, NIK kan gitu. Atau akun. Kemudian withdraw. Withdrawal ini artinya penarikan kan. Kemudian transfer. Artinya bisa melakukan. Nah, di sini nanti dibuat transfer itu ada atribut apa aja. Kemudian metodenya apa aja. Withdraw juga sama. Nah, kemudian untuk user dan bank, kemudian ATM card sama ATM gitu. Di sini ada apa aja? Misalnya user ya dia punya NIK, nama, nomor rekening kan gitu. Nomor kartu juga kan. Kemudian ATM card ya di sini ada nomor kartu, kemudian NIK kan gitu. Kemudian ATM ya ini bisa mesin ATM kan itu. Artinya ada objek fisiknya, mesin ATM dan kartu ATM. Kemudian transaksinya, penarikan dan transfer. Kemudian butir yang terlibat pada transaksi, ya di sini tidak disebutkan. Kemudian peran, ada pengguna, nasabah atau user, sama banknya. Kemudian piranti atau alatnya, di sini ada ATM sama komputer. Serta prosesnya dia bisa pengecekan atau update dari penarikan kan. Serta katalognya ada daftar atau list account. Nah, di sini contoh kelas diagram di sini dengan agregasi ada perusahaan, satu perusahaan hanya punya ya satu owner kan gitu. Ini satu orang kan. Atau satu role-nya gitu. Jadi hanya satu. Kemudian satu perusahaan dia memiliki banyak karyawan gitu. Ya ini mirip dengan ERD one to many kan gitu, jadi dari jalurnya kan gitu. Kalau kita baca kan gitu. Jadi indikatornya bisa dilihat dari agregasinya, ini dimulai dari mana kan gitu. Kemudian company, ada owner dan employee atau jumlah employee-nya ada berapa kan gitu. Berapa orang. Jadi dari agregasi ini dibuat ada satu field tabel, misalnya ownernya siapa, employee-nya siapa-siapa aja. Kemudian nanti di sini yang kolom kosong itu metodenya dan atau operasi. Oke, kemudian untuk kelas diagram. Di sini kelas diagram ada untuk yang komposisi atau composition. Ini ada car atau mobil. Jadi satu mobil hanya mempunyai satu handle. Kemudian satu mobil hanya memiliki satu mesin. Tuh, ya misal mesin utama kan gitu. Kemudian satu mobil memiliki empat tire. Tire ini berarti tingkatan, level atau mungkin transmisi gitu kan. Dia memiliki 4 transmisi gitu. Atau 4 kursi. Tire tempat duduk ya bisa banyak perumpamaan kan itu. Ya jadi ya kurang lebih untuk kelas diagramnya jadi seperti ini. Ya bedanya antara komposisi dengan agregasi tadi, komposisi
agregasi dia bisa ada yang ke banyak juga gitu. Satu titik, satu ke bintang gitu. Kemudian ada kelas pewarisan dan spesialisasi. Pewarisan dan spesialisasi di sini ada class name. Class name-nya furniture atau nama tabel furniture. Atributnya di furniture ada apa aja. Kemudian metodenya apa aja, dia bisa ngapain nanti. Dan spesialisasi dari pewarisan ini, nah di sini furniture ini ada kursi kan gitu. Dan kursi eksekutif kan gitu. Jadi pewarisan dari kursi ada kursi eksekutif. Jadi dari yang paling detail, nah itu masuk ke subnya, atau dari parent atau dari child itu masuk ke parent kan gitu. Intinya di sini ada kursi atau child, kemudian ada eksekutifnya atau yang lebih spesial gitu kan. Jadi lebih mendetail lagi. Dan contoh kelas diagram dengan studi kasus ATM ya. Di sini ada bank dengan atributnya name, address. Kemudian ada ATM, atributnya ATM code, cash. Kemudian ini metodenya atau operasinya. Ada insert kartu, masukin kartu. Ya di ATM kan pasti bisa masukin kartu. Artinya metode ini yang memang nantinya digunakan. Baik itu dengan aplikasi atau dengan alat. Di sini bisa masukin kartu di ATM. Bisa masukin jumlah atau nilai. Bisa ngecek mutasi atau cek saldo kan itu. Bisa ngeluarin kartu, masukin PIN, validasi PIN dan lain sebagainya. Sampai di sini untuk nyimpan atau saving account kan itu. Ada account number, name, alamat sama nominal atau balance-nya. Kemudian transaksi, nah dari transaksi ini dia punya spesialisasi, generalisasi atau transaksi yang utamanya kelasnya dia punya spesialisasi, dia bisa penarikan dan transfer gitu. Jadi kalau punya lebih detailnya lagi dan ada utamanya, yang detailnya masuk ke yang utama. Ini untuk notasi-notasinya ya. Di sini jadi satu bank dia punya banyak mesin ATM kan gitu. Satu bank punya banyak account number rekening kan gitu. Satu ATM bisa melakukan banyak transaksi kan itu. Ya kalau dibaca mirip sama one to many dan lain-lainnya gitu kan. Oke, kemudian untuk contoh kelas diagram. Nah, di sini ada pembelian barang. Ada customer, di sini atribut ya, name, nama sama alamatnya. Jadi satu customer dia bisa melakukan banyak order kan. Nah, di banyak order, kemudian di satu order juga bisa dilakukan atau beberapa kali pembayaran kan gitu. Misalnya split payment atau dia pembayarannya yang ngikutin, jadi satu customer dia bisa banyak order dan juga beberapa kali melakukan pembayaran. Nah, kemudian di sini dari payment ada generalisasi. Dia bisa pembayarannya itu melalui cash, kredit, atau cek kan gitu. Atau QRIS lah gitu kan, atau elektronik yang lain. Jadi ya bedanya yang spesialisasi kalau tadi di transaksi itu dia bisa ngapain aja. Bisa narik, bisa transfer kan gitu. Kalau di generalisasi artinya lebih detail lagi, di pembayaran ini ada pilihan apa aja gitu. Ya mudahnya dia bisa, kalau spesial dia bisa apa, kalau generalisasi ada pilihan apa aja gitu. Ya kalau ya secara mudahnya kayak gitu.
Kemudian dari order, di sini ada order detail. Order kan hanya nyimpen tanggal dan statusnya. Order detail bisa quantity, kemudian ada shipping, payment, deskripsi, sama item-item yang lain. Kemudian untuk contoh diagram kelas diagram akademik. Nah, di sini ada student, ada kelas ya. Ini kelas TI 1, 2, dan sebagainya. Kurs atau mata kuliah, instruktur atau teacher atau dosen. Graduate, kemudian undergraduate kan itu. Ya, di sini student terdaftar pada kelas apa, kemudian pada mata kuliah apa. Kemudian di kelas ini juga nanti siapa yang mengisi, mengampu atau mengajar. Kemudian di kelas ini juga yang graduate siapa dari yang lulus kan gitu ke mahasiswanya, ke student. Yang undergraduate siapa gitu kan. Jadi seperti penggambaran sebuah flow dari model diagram untuk sebuah aplikasi. Oke, kemudian lanjut ke state chart. State chart di sini diagram yang menggambarkan transisi atau perubahan keadaan dari state yang satu ke state lainnya atau ada perubahan kondisi. Kemudian umumnya state chart diagram digambarkan dengan kelas tertentu. Artinya satu kelas hanya memiliki lebih dari satu state chart diagram. Kemudian di OML, state juga digambarkan dengan bentuk segi empat, dengan sudut bulat, dan memiliki arah sesuai kondisi. Transisi antar state yang memiliki kondisi yang merupakan syarat terjadinya adanya transisi yang bersangkutan. Yang dituliskan dalam nantinya kurung siku. Ada action yang berakibat adanya event, dan titik awal start sampai end atau finish. Nah, ini contoh untuk state chart untuk autentikasi proses atau verifikasi atau verifikasi kan itu. Biasanya authentication ini untuk kita verifikasi sebuah akun atau rekening atau lain sebagainya. Di sini start adanya editing atau memasukkan sebuah nilai, parameter, rekening, ID atau sebagainya. Kemudian divalidasi, ditampilkan ada message-nya, pesannya apa. Kemudian akan dilakukan kemana kan itu. Apakah dikirim ke server atau kalau misalnya dia tidak tervalidate ya udah selesai gitu. Atau ini kalau time out, ketika dilakukan pengecekan, editing, sebelum validasi dia udah time out duluan maka selesai gitu. Jadi banyak penggambaran itu dari ya, adanya percabang-percabangan itu bisa aja di tengah-tengah langsung ada N-nya gitu kan kayak gini. Nggak harus dari awal satu start satu N. Oke, kemudian state diagram dengan kelas open process. Nah, di sini ada contoh juga. Pertama yang atas ini, yang bulatan atas itu start. Ada announce untuk 4 minggu sebelum kelas atau pemberitahuan kan itu. Ada pendaftaran, pembukaan, kemudian pendaftaran ditutup. Nah, kemudian ada kondisi. Misalnya jika kurang dari 5, maka di cancel, langsung selesai kan gitu. Kemudian jika lebih dari 5, maka kelasnya akan dijalankan atau mata kuliah akan dibuka gitu kan. Maka setelah itu selesai. Kemudian activity diagram. Tadi kelas, state, sekarang activity. Nah, activity menggambarkan adanya aktivitas atau alur dari sistem yang sedang dirancang. Kemudian bagaimana kita dari masing-masing ini
aliran yang berawal atau decision yang akan terjadi dan bagaimana mereka akan berakhir. Jadi ada proses. Ya kalau untuk activity diagram itu kurang lebih mirip seperti flowchart. Kemudian juga activity diagram menggambarkan proses paralel yang mungkin nanti terjadi pada beberapa eksekusi. Kemudian dari activity diagram juga ada berupa state yang diagram khusus. Yang sebagian besarnya state ini itu action dan sebagian besarnya juga transisi yang di-trigger dari selesainya state sebelumnya gitu. Oke, di sini ada format untuk activity diagram. Ini start, diinisialisasi aktivitinya, transisi, perubahan, kemudian sampai aktivitas yang B-nya, stop. Nah, di inisiasinya, di sini juga ada keputusan atau pilihan gitu kan, decision. Nah, ada option A, option B, kemudian dari option A muncul activity D sampai activities D, C dan D gitu. Oke, di sini contoh diagram activity. Startnya misalnya melakukan pengecekan password user. Melakukan pengecekan password user, pertama di sini ada decision ya. Decision. Kemudian kita lihat ke kiri dulu. Ada di sini passwordnya. Jika 3 kali salah passwordnya yang diinput, maka langsung selesai. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian kalau 1 kali salah dan 2 kali salah, maka akan diperintahkan untuk melakukan masukin password ulang gitu. Artinya passwordnya salah yang sebelumnya gitu. Jadi dia harus masukin password yang benar. Nah, kalau ketika dicek passwordnya udah benar, maka akan tampil user infonya gitu, ditampilkan. Dan maka akan menampilkan beberapa menu pilihan. Nah, ini akan sesuai dengan aplikasi nantinya. Menu pilihan artinya dia bisa ngapain aja, misalnya nampilin data, bisa mencari kriteria dan lain sebagainya gitu kan. Oke, di sini ada contoh juga activity diagram, ada student sama registration system. Di sini activity ini pengguna, yang sebelah kanannya sistem ya, atau aplikasi. Nah, kalau dibacanya, misalnya student atau siswa, dia memilih kelas, kemudian mengapply atau mau coba ngambil kelas tersebut. Nah, di sini di enroll, dia masuk ke student atau siswa baru kan gitu di kelas tersebut. Kemudian di enroll, masukin ke cek availability, apakah seat atau kursinya masih tersedia atau enggak gitu kan. Kalau misalnya tidak tersedia, ya udah dia langsung tidak qualified atau selesai gitu kan. Kalau tersedia, maka akan dicek kualifikasinya gitu. Atau dicek yang lainnya, data yang lain. Kemudian setelah itu baru cek schedule. Misalnya schedule-nya bentrok, ya udah bentrok langsung selesai gitu di sistem. Kemudian kalau misalnya tidak bentrok, dia akan masuk ke jadwal dari siswa tersebut gitu. Maka dari enroll di sistemnya ini banyak nih pengecekan. Kemudian setelah selesai baru tampil di penggunanya bahwa sudah masuk ke jadwalnya gitu. Oke, ini untuk studi kasus ATM. Studi kasus ATM di sini lebih detail lagi. Jadi ada misalnya pengguna ATM, saving account, sama ATM card. Ya kalau dibaca alur ya, jadi mirip dengan ya sama kayak voucher, voucher juga bikin alur gitu kan, penggambaran alur. Tinggal kita gimana nantinya mau pakai apa untuk penggambaran alurnya gitu. Ya kalau pakai voucher kan panjang-panjang, bisa sampai berapa halaman tuh kan, artinya bisa entah rapi atau enggak gitu.
Kemudian kalau ya pakai UML dan kita alurnya pakai activity, itu akan lebih mudah lagi gitu. Artinya dibacanya dan dibuatnya dia tahu nih penggunanya siapa, kemudian akan melakukan kemana prosesnya, apakah ke sistem atau ke alat gitu kan. Kemudian ada contoh yang lain juga, ini untuk pemesanan ya kopi gitu kan. Kemudian sequence diagram. Nah, jadi di sequence diagram itu sendiri, nah di sequence diagram itu sendiri, di sini digambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Ya, ada termasuknya pengguna, kemudian display yang ditampilkan dan sebagainya. Dia bisa berupa message, pesan yang digambarkan terhadap waktu, atau juga dimensi vertikal antar waktu, atau horizontal dengan objek-objek tertentu. Dan juga sequence juga biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang akan dilakukan. Itu sebagai responnya dari sebuah event untuk menghasilkan waktu tertentu yang diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, hingga proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan outputnya apa yang dihasilkan. Oke, kalau contoh atau formatnya, di sini ada objek. Objek ini nantinya sebagai aktor atau pengguna. Di sini kelas, dan kelasnya bisa function atau fitur yang dia tuju. Dia mau ngapain, dan objek ini bisa nanti merujuk ke sistem atau ke database-nya. Oke, contoh di sini ada proses pemesanan buku. Proses pemesanan buku, di sini ada customer. Kemudian ada chart atau keranjang, katalog, autentikasi, dan order. Nah, di sini customer, dia memilih untuk membelanjakan keranjangnya kan gitu, atau melihat, mengambil belanja di keranjangnya. Kemudian diverifikasi availability-nya di katalog kan gitu. Apakah ada stoknya kan gitu. Kalau ada misalnya, dikembalikan pesannya gitu dari katalog ke chart. Nah, kemudian setelah ada, baru customer melakukan pembayaran belanjaan. Nah, dari chart baru verifikasi customer, autentikasi. Ada pengecekan pengembalian pesannya, return. Nah, baru dari situ chartnya ngirim ke order. Jadi di sini ya gambaran proses juga gitu. Kalau tadi kan activity lebih kepada ya sisi pengguna, terus si sistem ngapain aja. Ya kalau di sini lebih ke ya kurang lebih mirip, tapi dia ada pesan-pesannya gitu. Pesan yang dituju sampai pengembaliannya apa. Sampai di sini tahapan prosesnya gitu. Ya sebenarnya nggak harus 4, kadang 3 juga cukup, atau 2 juga cukup kan. Untuk yang di kotaknya ini. Nah, seperti ini 2, dia untuk autentikasi user di mesin ATM. Misalnya user masukin kartu di mesin ATM. Kemudian dia merequest kartu kan di mesin ATM, kemudian masukin. Oh, di sini dari ATM dulu ya. ATM minta dimasukin kartu. Kan ada pesan nih, ada pesan di layar ATM-nya. Nah, kemudian user masukin atau nasabah masukin kartunya. Kemudian diverifikasi kartunya. Kalau kartu oke, diteruskan ke mesin ATM untuk dimasukin PIN-nya. Nah, ATM ini minta pengguna untuk masukin PIN, ada request PIN. Kemudian user atau nasabah masukin PIN-nya ke ATM. Verifikasinya PIN, verifikasinya oke, udah. Jadi ini untuk autentikasi
ATM ya, autentikasi untuk kartu kita di mesin ATM. Ya kalau autentikasi login di aplikasi, ya udah tinggal dibedain aja. Di sini ada aplikasi dan validation login misalnya. Ya kurang lebih tinggal dibedain aja gitu. Tinggal diganti di sini masukin username dan password gitu. Kemudian untuk penarikan ATM, ya di sini penarikan ATM, misalnya setelah tadi login kan gitu, setelah tadi masukin kartu berhasil, nah di sini kita mau narik ATM. Nah di ATM ini minta jumlah yang mau ditarik berapa, amount. Kemudian nasabahnya masukin jumlahnya di mesin ATM-nya, kemudian dibuat transaksi, datanya dibuat transaksi, kemudian dicek ke saving account atau ke rekeningnya gitu, dicek saldonya ada cukup nggak buat ditarik gitu kan. Oh cukup, otorisasi, kemudian withdraw-nya transaksi disetujui kan itu, kemudian cash-nya dikeluarkan kan. Cash-nya keluar dan receipt atau print out-nya keluar juga, ada 2 kali jadinya. Ya, jadi alur penarikan ATM ya kurang lebih kayak gini gitu. Di depannya kayak gini, user ngadep ke layarnya sampai ATM, nah di mesin ATM-nya sampai ke belakang ya kayak gini gitu. Terus yang mendukung untuk bikin ML di sini ada banyak. Kalau saya di sini belum pernah nyoba semua. Kalau dulu saya pernah pakai Visio, Microsoft Visio, terus Staff UML, dia ada yang community sama profesional. Kalau profesional biasanya berbayar. Kemudian ada draw.io, nah itu juga gratis, lebih enak, bisa online sama offline. Oke, oke materinya selesai ya, tadi hampir 30 slide. Nggak kerasa ya, ngantuk. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Oh ya, untuk nanti pengumpulan UTS-nya, kalau yang kelompok nanti perwakilan aja, nanti via e-learning. Nanti saya buat, ya kalau nggak besok mungkin Rabu, linknya saya buat, nanti saya share di grup. Kalau untuk kalau untuk di grup, tadi sampai mana ya? Oke, nanti kan tinggal kumpulin nih minggu depan di learning. Kalau saya ya kemungkinan nggak masuk. Gitu. Jadi nanti kalian tanda yang offline itu tanda tangan kartu ujian ya paling sama Pak Halim atau yang jaga gitu. Nanti saya nitip sama Pak Halim. Jadi nanti tinggal kumpulin aja, selesai nggak selesai dikumpulin, nggak ada susulan, nggak ada misal Pak saya belum, kan udah dikasih waktu 3 minggu lebih kan itu. Kenapa belum kan itu? Tanggung jawab ya antara jam 10 atau jam 11.59. Ya. Ya, jadi nggak ada toleransi lagi gitu. Ya kalian mau ngirim ke WA ya terserah, nggak akan saya ngeceknya yang di learning. Gitu. Mau minta perpanjang waktu nggak akan saya tambahkan lagi karena ini udah cukup panjang ya gitu. 2 minggu lebih, 3 minggu malah hampir 3 minggu kan. Malah ada yang sebulan lebih kan yang kelompok tuh. Jadi yang ya dibuat tabelnya aja atau listnya ini misal kalau naruh di Word di bawahnya misal ya ini link untuk jurnal nomor 1 kan gitu, kayak gitu aja, iya diurutin aja.
Pak, maaf izin bertanya. Oke, iya. Untuk draw io-nya dijadiin PDF apa gimana, Pak? Oh, untuk yang RPL ya? Iya, Pak. Yang tugas di UTS, di ini aja, dimasukin ke Word atau kirim file draw io-nya aja nggak apa-apa gitu. Nanti. Oh, iya, Pak. Siap. Tak kirim draw io-nya. Kalau mau dibikin PDF berarti di satu file nanti. Ya, jangan dipisah-pisah gitu. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi sebelum saya tutup? Iya. Di draw io-nya bisa, tapi nanti dicek dulu dia, ya saya harap sih filenya jangan misah-misah gitu. Kalau hanya satu file juga, nah kalau tab-nya, nah saya nggak tahu nih dia jadi beda halaman atau beda file nantinya. Tapi coba dulu. Kalau mau di satu file, ya mungkin file draw io-nya aja dikumpulin gitu. Iya, kan itu ada beberapa sheet kan. Nah itu sheet-nya itu di draw io masuk nggak ke PDF yang sama gitu. Jadi satu. Ya udah nggak apa-apa, maksudnya dicoba dulu gitu. Dicoba, dilihat isinya sama nggak dengan yang di draw io-nya gitu. Ya kalau mau dibikin PDF, dipastikan dulu isinya dan sheet yang kita buat ada semua nggak, terutama isinya deh gitu, yang kita buat gitu. Hah? Iya, kan soalnya itu kan perintahnya lanjutin level 1 dan 2. Iya, itu kan soalnya gitu. Soalnya mah nggak usah diapa-apain lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya tutup untuk perkuliahan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.